Sekarang kita akan bahas Rianti. Ya, Rianti ini memang kan rasa cemburunya tuh agak unik ya, berlebihan banget lah. Ketika kita tuh terkadang ngeliat Rianti begitu superior, begitu terlihat songong, sombong, angkuh di depan Mutiara. Tapi kalau di depan Aditya, Mutiara ini cuman ibu-ibu tukang ngambek biasa aja yang cemburuan. Sisanya nothing sama sekali. Dan ini karma benar-benar menimpa Rianti juga. Kenapa? Yuk kita bahas bareng-bareng bersama dengan Mimin Ramanesia. Nah, ini cukup unik teman-teman. Jadi Rianti ini tuh masih penasaran setelah melihat Aditya di episode sebelumnya tuh dandan dan mau meeting bertemu dengan klien. Dan padahal ya di episode sebelumnya tuh Aditya udah ngingetin nih teman-teman kepada si Rianti ini kalau jangan pernah curiga, karena kalau curiga ya Rianti ujungnya bakal kena karmanya juga. Dan terbukti juga teman-teman. Jadi Aditya ini kan nggak meeting ya, ketemu sama Gisel, yang mana kita tahu Gisel ini adalah selingkuhan dari Aditya itu sendiri. Sehingga ya Aditya tuh udah nggak malu-malu lagi lah ketemu sama Gisel. Apalagi Gisel pun juga kangen kan di episode sebelumnya. Dan hal ini pun juga bener-bener bikin semuanya tampak gak percaya aja dengan apa yang bakal dilihat sama Rianti. Pada awalnya biasa aja. Ketika Aditya pergi, Rianti mencoba untuk mengikuti kemanapun juga Aditya pergi. Harapannya apa? Ya tentu aja teman-teman, supaya bisa benar-benar melihat dengan siapa Aditya pergi, apakah benar-benar meeting dengan klien atau justru dengan yang lain. Ketika datang ke sebuah kafe, Rianti melihat Aditya yang datang ke sana. Lalu juga nggak lama kemudian Rianti pun juga agak cukup kaget karena melihat Gisel. Oh mungkin Rianti pikir kayaknya meetingnya tuh berdua nih. Dan juga kayaknya mungkin Gisel ya sebagai asisten pribadi ya tentu butuh dan dibutuhkan supaya gimana pun juga caranya nemenin bos aja. Namanya juga Aspri ya teman-teman, tugasnya sama aja seperti Kayla mendampingi Kenzo untuk menulis dan mencatat semua jadwal kerjaan dan lain sebagainya macamnya. Awalnya biasa aja, gak curiga. Tapi kecurigaan itu pada akhirnya datang ketika Aditya memeluk Gisel. Padahal setiap Gisel dan Aditya tuh di depan Rianti, Aditya tuh seperti seolah-olah cuek, angkuh, bahkan gak pernah sama sekali untuk cipika-cipiki sama Gisel. Dan lebih memilih untuk jabat tangan aja, selayaknya seorang bos kepada Aspri atau karyawannya. Tapi kali ini seakan-akan berbeda. Gisel yang tadinya begitu penurut, begitu baik di mata Rianti, justru malah seperti istri dan pacar kesayangan, dalam tanda kutip, Aditya yang terlihat di depan mata Rianti. Rianti pun juga bingung, ini tuh apa yang sedang ia lihat? Benar-benar sama sekali nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata hingga pada akhirnya karena pegangan tangan, terlihat pacaran, bilang sayang-sayang, Rianti pun juga sepertinya bakal merekam semuanya. Hal inilah yang pada akhirnya membuat Rianti pun juga benar-benar gak menyangka ternyata selingkuhan dari Aditya itu adalah Gisel, adik dari sahabatnya yang dipercaya banget oleh Rianti untuk bisa mengawasi Aditya kalau Aditya aneh-aneh dengan cewek lain. Benar-benar di luar kuasa, di luar apa yang gak pernah Rianti bayangkan, ternyata Gisel ini adalah pemain juga. Kalau menurut Mimin ya, ini adalah karma sih yang diterima sama Rianti juga. Rianti pun juga harusnya sadar diri. Dulu pun juga Rianti ini seorang pelakor dari Widuri. Yang mana ya tentu aja teman-teman, yang namanya pelakor dan merebut suami atau istri orang lain tuh ya itu tuh pasti bakal kena karmanya suatu saat nanti. Dan sekarang Rianti sedang menikmati karmanya, menikmati sakitnya seperti dulu Widuri menikmati rasa sakit yang sama ketika Aditya berselingkuh dengan Rianti dan akhirnya meninggalkan Widuri. Seperti itulah. Nah kalau Rianti ini tuh gak pernah bisa menahan emosinya, Rianti pun juga terlihat marah dan lain sebagainya macamnya. Tapi Rianti lupa, di episode sebelumnya Aditya udah bilang Aditya tuh udah gak mau berharap lebih lah ibaratnya sama Rianti. Dan satu-satunya yang bisa dibanggakan dari Rianti karena melahirkan Kenzo dan juga Aurel. Padahal Kenzo ini Aditya belum tahu aja kalau Kenzo ini bukan anak kandung dari Aditya. Sehingga ya udah cuma itu aja, karena ngelahirin anak-anaknya aja. Sisanya ya udah nggak ada rasa sayang lagi, nggak ada rasa simpati, empati, rindu, kangen tuh udah nggak ada lagi kayak pada Rianti dari Aditya. Sehingga apa? Ya udah,
Aditya pun juga nggak peduli. Ujungnya apa? Marah kan Rianti, bergejolak lah. Awalnya pun juga pengen mendem, tapi mungkin karena nggak tahan, akhirnya cari bukti lagi, ketahuan dan lain sebagainya macamnya. Singkat cerita, ya udah, Rianti melabrak lah teman-teman. Tapi bodohnya Rianti nggak pernah belajar dari pengalaman. Aditya ini tuh punya segalanya. Sedangkan Rianti ketika dulu jadi pelakor tuh bukan siapa-siapa. Cuman perempuan perebut suami orang aja. Nggak lebih dari itu. Nggak ada pekerjaan. Cuman pinter merayu aja di masa lalu. Sehingga ya sudah barang tentu Aditya dengan gampang bakal menceraikan Rianti dan lebih memilih Gisel. Kenapa? Ya karena balik lagi, kalau udah kepergok kayak gini, maka Aditya pun juga udah gak peduli lagi. Mungkin Aditya bakal takut Aurel bakal marah, takut kalau Kenzo bakal belain Rianti, Aurel pun juga bakal belain Rianti. Tapi di mata Aditya, justru dengan Rianti yang seperti ini, rewel seperti ini, Aditya lebih memilih Gisel ketimbang harus memilih Rianti. Karena percuma juga. Aditya tuh gini teman-teman, sebetulnya kenapa Aditya berselingkuh tuh karena rindu Widuri. Belum ketemu Widuri di mana. Dan merasa cintanya tuh habis di Widuri, sehingga perempuan yang ia dekati itu cuman kayak pelampiasan aja ya untuk ngobatin rindunya aja. Karena rasa cintanya kepada Rianti itu udah sama sekali nggak ada. Aditya pun juga sadar betul kalau Kenzo dan juga tentu saja Aurel pasti bakal belain Rianti mati-matian. Dan mungkin kalaupun bercerai, ya Aurel dan juga Kenzo bakal ikut Rianti. Tapi kan gak semudah itu. Yang punya uang Aditya, yang seorang kepala rumah tangga Aditya, yang punya perusahaan Aditya, jadi Kenzo pasti gak akan mau melepas semua yang sudah diberikan oleh Aditya juga. Apalagi kalau sampai Kenzo tahu ternyata ibunya seorang pelakor, semuanya pasti bakal berubah. Aurel pun juga sama. Jadi disinilah Aditya merasa menang dan kenapa yakin untuk bisa menceraikan Rianti. Bahkan Gisel pun juga gak ragu untuk memiliki Aditya sepenuhnya karena merasa kalau waktunya Aditya ini tuh terlalu habis untuk keluarga Rianti yang gak jelas. Sedangkan Gisel ini capek terus-terus dibikin berisik sama Rianti, ditanyain Aditya ini dan itu tuh capek teman-teman Rianti ini, Gisel ini maksudnya. Sehingga bagi Gisel ini kesempatan untuk mengambil Aditya sepenuhnya. Cukup senang juga, nggak kebayang si Rianti tuh kalau diceraikan seperti apa, bakal jatuh miskin dan lain sebagainya macamnya, belum lagi bakal diusir juga. Karena balik lagi, Aditya pun juga udah nggak peduli teman-teman, karena mau bagaimanapun juga, ya Rianti ini tuh ibaratnya udahlah, kamu diam di rumah aja, saya kasih uang, nggak usah ikut campur. Tapi karena udah ikut campur dan lain sebagainya macamnya, ujung-ujungnya Rianti pun juga kalah karena nggak punya power apa-apa, nggak punya uang, nggak punya power, perusahaan pun juga nggak punya. Cuman pure seorang pelakor yang jadi istri aja. Nggak lebih dari itu. Makanya susah bagi Rianti untuk bisa melawan Aditya. Mungkin juga karma sih teman-temannya. Karena mungkin sering menyakiti Mutiara juga. Walaupun jujur ya, heran Mimin sama Rianti ini tuh kayak nggak pernah punya feeling sama Mutiara gitu ibaratnya. Padahal Aditya aja punya feeling kepada Mutiara. Tapi udahlah, kita lihat aja kapan dan bagaimana pada akhirnya Mutiara tahu Rianti dan Aditya orang tua kandung dari Mutiara. Dan kita bakal lihat seperti apa cara Aditya untuk menceraikan Rianti itu seperti apa. Ini sih bener-bener bikin penasaran banget. Ayo, siapa yang penasaran lihat Rianti diceraikan di episode kali ini? Coba kalau penasaran dan udah gak sabar boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin. Sampai jumpa lagi. Dadah.